Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sejarah Wajib kelas 12 IPS 2 akan membahas peristiwa mengenai peristiwa Tanjung Priok. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Nama saya Dwika Pramudita absen 8. Saya Friska Arinda, absen 12. Nama saya Hizki, absen 13. Nama saya Jian Ananda Kurnia, nomor absen 15. Nama saya Nina Nuraini, absen 23. Nama saya Pratiwi Putri, absen 25. Latar belakang atau profil tokoh. Selanjutnya. Nah, ini yang pertama adalah peristiwa Tanjung Priok ini tidak lepas kaitannya dari dari Pancasila pada 1984. Nah, sejak awal tahun 1980, pemerintah itu tuh menerapkan Pancasila sebagai asas tunggal atau dasar negara satu-satunya di Indonesia. Nah, jadi semua orang wajib menggunakan dasar itu dan nggak boleh ada asas lain selain itu. Ya, hal ini berarti siapapun yang tidak menggunakan asas Pancasila itu tidak sejalan dengan kebijakan politik pemerintah pada masa itu dan akan dianggap anti terhadap Pancasila. Nah, lalu ada apa itu Tanjung Priok? Jadi Tanjung Priok itu sebagai salah satu peristiwa pada masa Orde Baru yang bermula pada tanggal 8 September 1984 ketika awal mulanya itu Sersan Hermanu mendatangi masjid atau musola Asadah Tanjung Priok. Nah, mereka itu akan membersihkan spanduk atau brosur-brosur yang isinya itu dianggap dakwah yang menentang pemerintah di dalam masjid tersebut. Nah, ketika Sersan Hermanu memerintahkan jamaah untuk merobek pamflet-pamflet tersebut, para jamaah itu menolak. Nah, akhirnya para petugas dari Sersan Hermanu yang melakukan sendiri. Nah, tapi ada isu bahwa mereka itu masuk area masjid tanpa melepas alas kaki mereka yang itu adalah hal pelanggaran terhadap batas suci masjid gitu yang udah menjadi etika umum. Bahkan mereka itu membersihkan brosur atau pamflet yang ditempel di tembok itu dengan air comberan karena tidak ada peralatan lain untuk melepasnya. Nah, 2 hari setelah itu terjadi pertengkaran antara jamaah masjid dengan para babinsa itu. Nah, karena geram atas perilaku Sersan Hermanu, warga setempat itu membakar motornya dan menyerangnya. Nah, petugas yang bersama Sersan tersebut menangkap beberapa orang di antara mereka. Nah, selanjutnya setelah kejadian itu terjadilah sebuah ceramah di Masjid Sa'adah. Jadi di masjid itu membahas tentang sila pertama Pancasila, yaitu sila ketuhanan yang tadinya udah ditentang gitu. Nah, selanjutnya setelah hari itu Amir Biki memimpin sebuah unjuk rasa di depan tempat di mana teman-teman mereka itu ditangkap sama orang-orang yang petugas tadi yang menangkap mereka. Nah, unjuk rasa itu ditunjukkan untuk menuntut sebuah pembebasan dari penawanan teman-temannya mereka tersebut. Tapi sayangnya unjuk rasa itu mengakibatkan sebuah kerusuhan yang menjadi-jadi dan jadi banyak ada korban jiwa. Korban jiwanya tersebut dimasukkan ke dalam truk militer dan dikuburkan pada kubur-kubur yang tidak bertanda. Nah, setelah kerusuhan itu ada sebuah isu bahwa Jenderal Hartono Rekso Darsono diduga sebagai orang di balik kerusuhan ini. Nah, setelah disidang beberapa lama, akhirnya terbukti bahwa Jenderal Hartono dinyatakan sebagai orang yang bersalah terhadap peristiwa tersebut, lalu dipenjarakan. Nah, sampai sekarang itu tidak diketahui berapa banyak jumlah korban jiwa dari peristiwa tersebut. Menurut beberapa sumber, kejadian bermula pada tanggal 8 September 1984. Di situ, 2 babinsa merusak brosur yang mengkritik pemerintah di Musola Asadah Tanjung Priok.
Untuk yang belum tahu, Babinsa itu adalah petugas TNI yang ditunjuk untuk melakukan pembinaan teritorial. Tujuannya itu untuk menjaga pertahanan dan keamanan serta ketertiban. Lalu pada tanggal 10 September 1984, jemaah Asadah berselisih dengan Babinsa, menyebabkan massa membakar motor tentara. Lalu kemudian pada tanggal 11 September 1984, jemaah mendatangi rumah Amir Biki untuk menyelesaikan masalah, tapi gagal. Lalu di hari yang sama, 1.500 orang bentrok dengan aparat menggunakan senjata api. Menurut beberapa sumber, lebih tepatnya dari kalangan TNI, ada sekitar 18 orang yang tewas dan 53 orang yang terluka. Tapi menurut Sontak atau Solidaritas untuk Korban Peristiwa Tanjung Priok, ada sekitar 400 orang. Dan ada juga beberapa sumber yang mengatakan kalau jumlah orang yang meninggal itu sekitar lebih dari ribuan orang. Dan belum menghitung jumlah orang yang terluka. Selanjutnya ada saksi-saksi mata yang terlibat dalam peristiwa Tanjung Priok. Yang pertama ada Hussein Safe. Nah, dia berkata bahwa pada malam itu dia mendengar suara-suara rintihan kesakitan, lalu ada suara tembakan yang terus menyala. Lalu dia melihat banyak orang yang ditembak dan dia hanya bisa pasrah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu dia juga berpikir bahwa dia akan ditembak dan dia merasakan bahwa pada saat itu benar-benar sangat mencekam. Next. Nah, selanjutnya juga ada Ahmad Yani. Menurut kesaksian dia, sebelum peristiwa Tanjung Priok, dia sudah aktif di pengajian-pengajian. Lalu dia berdiam di rumah selama 10 hari sejak peristiwa Priok. Tapi akhirnya dia dijemput oleh atau diculik oleh petugas Intel dari rumahnya yang berada di Cempaka Putih, lalu dibawa ke Kodim Jakarta Pusat. Lalu pada saat sampai di Kodim, dia ditanya mengenai masalah-masalah yang terjadi pada saat peristiwa Tanjung Priok. Next lagi. Nah, yang terakhir ada Wan Mayeti. Nah, dia bersaksi bahwa pada saat itu TNI semakin gencar ketika pengadilan sudah di depan mata. Dia juga berkata sangat disayangkan pada saat itu korban-korban itu mudah dipengaruhi dan mudah diadu domba oleh aparat pemerintah. Terus ada TNI juga melacak jejak-jejak yang terjadi di masa silam para korbannya gitu. Udah. Nah, lalu berikutnya ada respon-respon dari pemerintah. Nah, menanggapi kejadian tersebut, pemerintah itu enggan angkat bicara dan selalu menutup-nutupi peristiwa tersebut. Pasca peristiwa berdarah tersebut, terjadi juga penangkapan tanpa bukti, termasuk salah satunya pengajian setelah 10 hari dari peristiwa Tanjung Priok. Para tahanan tidak mendapatkan perlakuan hukum dan pengadilan yang layak dan mendapatkan perlakuan yang jauh dari kata manusiawi di dalam penjara. Namun, setelah Presiden Soeharto turun dari jabatan, kasus ini kembali diungkit dan terbuka. Beberapa TNI pun turun untuk memberikan uang kompensasi walau secara tidak resmi agar masyarakat dan keluarga korban tidak ikut menuntut. Oke, yang terakhir kita akan membahas mengenai dampak dari peristiwa Tanjung Priok. Yang pertama adalah trauma. Trauma ini dialami oleh korban maupun keluarga korban karena adanya pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada peristiwa itu. Kemudian hal ini juga yang membuat banyak korban harus mengeluarkan biaya untuk pengobatan karena mereka sakit secara fisik maupun mental dari peristiwa tersebut. Kemudian banyak juga korban yang kehilangan pekerjaan, mengalami kerugian material seperti kehilangan harta benda atau tempat tinggal, bahkan menghilang sampai sekarang. Jadi masih banyak juga keluarga korban yang menuntut untuk menyelesaikan kasus ini, tapi sampai saat ini tidak menemukan titik yang terang yang berarti. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.